Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita punya kabar gembira untuk para pecinta gadget di Indonesia. Ada sejumlah HP keluaran terbaru di bulan September 2023 yang akan masuk resmi ke pasaran Indonesia. Tapi tunggu dulu, kabar menariknya tidak berhenti di sini. Xiaomi, salah satu brand yang banyak digemari, juga akan merilis tablet murah dengan harga yang sangat terjangkau, yakni 1,9 jutaan saja. Penasaran dengan detailnya? Simak pembahasan lengkapnya di video ini. Yang pertama ada Vivo V29. Vivo V29 ini hadir dengan layar 6,78 inci, AMOLED curve, dan refresh rate 120 Hz. Kalian tidak salah dengar, ini artinya scrolling Instagram atau menonton video akan terasa semakin nyaman dan berwarna. Ditenagai oleh Snapdragon 778G dengan RAM 8 dan juga 12GB serta internal 256 dan juga yang tertinggi 512GB. Vivo V29 bukan hanya sekadar smartphone tapi juga pintar phone. Jangan remehkan kekuatan kamera 50MP dengan OIS di Vivo V29 ini. Dari pemandangan alam hingga selfie, hasilnya akan memukau, ditambah lagi kamera depan 50MP. Ada juga lensa 8MP ultra wide dan 2MP untuk detail yang lebih tajam. Bayangkan memiliki baterai 4600 mAh yang bisa diisi ulang dengan kecepatan 80 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedua ada Vivo V29e. Vivo V29e memiliki layar AMOLED curve 6,78 inci dengan resolusi FHD+ dan refresh rate 120 Hz. Ditambah lagi, layar ini menawarkan kecerahan puncak hingga 1300 nits. Ponsel ini didukung oleh Snapdragon 695 5G yang dibuat dengan proses 6 nanometer. Tersedia dalam dua varian, yaitu RAM 8GB dengan penyimpanan internal 128GB atau 256GB. Ponsel ini dilengkapi dengan kamera utama 64MP yang juga mendukung OIS, serta kamera tambahan 8MP untuk ultrawide. Ponsel ini menakjubkan dengan kamera depan 50MP sempurna untuk selfie atau video call beresolusi tinggi. Ponsel ini menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh dan mendukung fast charging 44 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketiga ada Infinix Zero 30. Layar ini menggunakan panel AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 144 Hz, touch sampling rate 360 Hz, serta tingkat kecerahan brightness hingga 950 nits. Layar ini menggunakan panel AMOLED curve 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 144 Hz. Touch sampling rate 360 Hz serta tingkat kecerahan brightness hingga 950 nits. Layar ini juga sudah mendukung pemindai sidik jari di bawah layar Infinix Zero 30 5G, dihiasi sebuah punch hole yang menampung kamera depan 50MP. Beralih ke bagian belakang, ponsel ini memiliki punggung dengan modul kamera belakang yang cukup besar. Modul tersebut menampung 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 108MP, 3 kali optical zoom serta OIS, kamera ultra wide 13MP, dan kamera AI. Di sektor dapur pacu, Infinix Zero 30 5G diotaki chipset MediaTek Dimensity 8020 dipadukan dengan RAM 12GB dan penyimpanan media 256GB. Kapasitas RAM bisa ditambah 9GB menggunakan RAM virtual. Infinix Zero 30 5G ditopang baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 68 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keempat ada Xiaomi 13T. Dengan layar OLED 6,67 inci, Xiaomi 13T ini mengusung refresh rate 144 Hz yang akan membuat setiap gerakan di layarmu menjadi super smooth. Tidak hanya itu, layarnya juga memiliki tingkat kecerahan hingga 2600 nits dan sudah mendukung Dolby Vision dan HDR10+ dengan sertifikasi Wide Vine L1. Kalian bisa streaming Netflix atau platform lain dengan kualitas terbaik. Xiaomi 13T ditenagai oleh MediaTek Dimensity 8200 Ultra yang dibuat dengan teknologi 4 nanometer dari TSMC. Pilihan RAM ada 8 dan 12GB dengan penyimpanan internal sebesar 256GB. Mengusung sensor utama 50MP dari Sony dengan dukungan OIS, ada juga kamera 12MP telefoto dan 12MP ultra wide. Kamera depan ada sensor 20MP dari Sony yang siap mengabadikan setiap momenmu.
Xiaomi 13T ini juga hadir dengan sertifikasi IP68 hujan atau keringat no problem. Ini dia salah satu fitur yang paling kita tunggu-tunggu, baterai 5000 mAh dengan fast charging 120 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kelima ada Samsung S23 FE. Samsung S23 FE membawa layar AMOLED 6,4 inci dengan refresh rate 120 Hz. Cocok untuk kalian yang menginginkan tampilan visual yang bagus, dari gaming hingga streaming semuanya akan terasa lebih hidup. Tersedia dua pilihan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 atau Exynos 2200 dengan RAM berkapasitas 8 atau 12 GB dan internal 256 GB. Mari kita bicara tentang kamera dengan kombinasi 50 megapiksel untuk lensa utama, 8 megapiksel untuk lensa kedua, dan 12 megapiksel untuk lensa ketiga. Dan jangan lupa kamera selfie 10 megapiksel yang siap membuat selfiemu selevel selebriti. Dengan kapasitas 4500 mAh dan dukungan pengisian daya 25 Watt, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keenam ada Nubia Neo 5G. Nubia Neo 5G ini mengusung layar IPS 6,6 inci dengan resolusi FHD+ dan refresh rate sebesar 120 Hz. Ini akan memberikan pengalaman visual yang cukup memuaskan. Ponsel ini ditenagi oleh prosesor Unisoc T820 dengan teknologi 6 nanometer dengan RAM 8/256 GB. Ponsel juga dilengkapi dengan kamera utama 50 megapiksel, kamera depan 8 megapiksel cukup untuk selfie dan video call. Ponsel ini didukung oleh baterai berkapasitas 4500 mAh dengan dukungan pengisian cepat 22,5 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketujuh ada Oppo A38. Oppo A38 hadir dengan layar berukuran 6,56 inci dengan tipe HD+, IPS LCD yang sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Selayaknya ponsel kelas menengah, layar ini memiliki tingkat kecerahan hingga 750 nits dan dilindungi oleh Panda Glass yang menawarkan durabilitas lebih. Di sektor performa, Oppo A38 dibekali dengan chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer yang sudah cukup powerful untuk kebutuhan gaming dan multitasking. Oppo A38 menyediakan opsi RAM sebesar 4 GB dan penyimpanan internal 128 GB. Tidak hanya itu, fitur virtual RAM 4 GB juga disematkan, memberikan ruang lebih bagi aplikasi yang berjalan di latar belakang. Untuk kamera belakang, Oppo A38 mengandalkan sensor 50 megapiksel, ada juga kamera depth sensor 2 megapiksel untuk membantu efek bokeh. Di bagian depan kita akan menemukan kamera selfie dengan resolusi 5 megapiksel. Meski terbilang standar, tapi sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu daya tarik lain dari Oppo A38 adalah kapasitas baterai yang besar. Dengan baterai 5000 mAh, ada fitur fast charging 33 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedelapan ada Redmi Pad SE. Berbicara mengenai layar, Redmi Pad SE ini hadir dengan layar IPS LCD berukuran 11 inci dengan refresh rate 90 Hz. Tingkat kecerahannya mencapai 400 nits yang cukup nyaman untuk digunakan di dalam atau luar ruangan. Desainnya juga cukup modern dan cocok untuk berbagai keperluan. Untuk dapur pacunya, tablet ini menggunakan Snapdragon 680 4G dengan fabrikasi 6 nanometer. Meskipun bukan chipset kelas atas, tetapi sudah lebih dari cukup untuk menjalankan aplikasi dan game tanpa kendala. Kamera utamanya memiliki resolusi 8 megapiksel, sementara kamera selfie-nya beresolusi 5 megapiksel, tapi kita jarang memakai tablet untuk fotografi juga. Redmi Pad SE menawarkan kapasitas RAM 4 GB dan penyimpanan internal sebesar 128 GB. Ini sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari menyimpan file streaming hingga gaming. Tablet ini dilengkapi dengan 4 speaker yang sudah mendukung Dolby Atmos. Plus ada juga jack audio 3,5 mm untuk kamu yang masih setia menggunakan headphone atau earphone kabel. Redmi Pad SE dibekali dengan baterai berkapasitas 8000 mAh. Meski pengisian dayanya hanya 10 Watt, tapi kapasitas besar ini memastikan tablet kalian bisa tahan lama. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Nah, itulah daftar HP baru yang akan rilis atau masuk ke Indonesia pada September 2023. Seperti yang kita lihat, beberapa dari gadget tersebut bahkan sudah mulai dijual di sini dan ada juga yang masih akan datang.
Kabar baiknya semua gadget yang sudah kita sebutkan tadi sudah terdaftar di TKDN Indonesia. Jadi kita bisa pastikan mereka semua akan hadir di tanah air, tidak perlu khawatir, tinggal pilih saja mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian.